Sekolah kedinasan terdiri dari ikatan dinas dan non-ikatan dinas. Kembali lagi bersama saya Yustra Prasetya di channel Yudis Prasep. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas. Jadi sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini pada teman-teman Anda yang belum mengetahui itu apa sekolah kedinasan maupun sekolah ikatan dinas. Jadi kita akan lanjut apa itu sekolah kedinasan. Sekolah tinggi kedinasan adalah atau yang biasa akrab disebut sekolah kedinasan terbagi menjadi dua, yaitu sekolah kedinasan ikatan dinas ataupun sekolah kedinasan non ikatan dinas. Sederhananya adalah sekolah kedinasan terdiri dari ikatan dinas dan non ikatan dinas. Lalu sekolah kedinasan adalah hal familiar sekolahnya dan ikatan dinas merupakan statusnya. Pengertian sederhana dari sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang dikelola oleh atau dan berada di bawah naungan kementerian, badan, lembaga, pemerintah yang sebagian atau seluruhnya biayanya ditanggung oleh yang menaungi. Sedangkan ikatan dinas adalah status sekolah kedinasan, status yang melekat pada masa depan alumninya. Maksudnya status itu adalah kita lulus itu apakah mencari kerja sendiri atau kita dicarikan kerja. Salah satu contohnya yaitu IPDN. Mereka lulus menjadi ASN, CPNS yang akan bekerja di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Ataupun seperti STMKG, mereka akan bekerja di lingkungan STMKG atau bekerja di lingkungan BMKG. Mereka tidak akan keluar karena mereka dikuliahkan berada di situ dan tanpa biaya. Jadi mereka bekerja tidak jauh kompleks dari wilayah tersebut atau BMKG. Ada juga sekolah tinggi kedinasannya non ikatan dinas seperti pola pembibitan. Kita dikuliahkan, disekolahkan, lalu setelah lulus kita mencari kerja sendiri ataupun bisa ikut swasta, bisa juga mendaftar CPNS, tapi kita mendaftar lagi. Tidak langsung setelah dilantik kita langsung jadi CPNS, itu tidak. Lalu untuk saat ini ada 9 sekolah kedinasan yang berstatus ikatan dinas sesuai dengan peraturan dari Kemenpan RB. Yang perlu diketahui, yang pertama adalah STIN, Sekolah Tinggi Intelijensi Negara. Itu profilnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu itu di bawah naungan Badan Intelijensi Negara, itu gratis. Itu statusnya adalah CPNS. Lalu yang kedua adalah, itu ada juga di video sebelumnya mengenai profil dan bagaimana cara pendaftarannya maupun persyaratannya ya. Itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Jadi setelah lulus mereka akan bekerja di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Lalu yang ketiga adalah Poltekel Stan. Itu di bawah Kementerian Keuangan ataupun Bea Cukai, itu termasuk di dalamnya. Lalu ada Poltekim. Poltekim itu Politeknik Imigrasi. Itu nanti akan bekerja di Kemenkumham. Dan ada pun adiknya atau saudaranya, Poltekip, itu di bagian ilmu pemasyarakatan. Itu nanti imigrasi akan bekerja di bagian perbatasan ataupun di bagian yang menyangkut dengan imigrasi, izin tinggal ataupun semacamnya. Lalu untuk pemasyarakatan itu seperti di lembaga pemasyarakatan, dia entah itu nanti akan jadi sipir ataupun apa. Lalu selanjutnya adalah STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Itu akan bekerja di bawah Badan Pusat Statistik. Lalu yang ketujuh adalah STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Itu di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Di bawah Kementerian Perhubungan itu pun terdapat beberapa sekolah kedinasan, tapi ada yang ikatan dinas, ada juga yang tidak ikatan dinas. Jadi untuk Anda yang ingin tahu bagaimana sekolah di bagian Kemenhub, komen aja di bawah ini. Nanti apabila banyak yang ingin mengetahuinya akan saya buatkan lagi video mengenai sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Lalu terdapat juga Poltek SSN, yaitu Politeknik Sandi dan Cyber Negara. Itu bekerja di bawah
atau di bawah naungan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Lalu yang terakhir ini adalah STMKG atau yang dulunya terkenal dengan AMG. Itu bekerja di bawah naungan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Semuanya ini lulusannya akan jadi CPNS. Terdapat jurusannya atau prodinya terkait dengan di bawah naungan kementeriannya itu tersebut. Lalu untuk gelarnya nanti bakal ada di video selanjutnya. Apabila ada yang ingin mengetahui, komen saja. Jadi tadi adalah penjelasan mengenai sekolah ikatan dinas maupun sekolah kedinasan. Jadi ingat, perbedaannya adalah sekolah kedinasan di bawah ikatan dinas dan ikatan dinas itu adalah perbedaan di status alumninya. Apakah mereka mencari kerja sendiri ataupun dicarikan kerja. Kalau dicarikan kerja mereka CPNS. Jadi tadi berikut adalah penjelasan mengenai sekolah kedinasan maupun ikatan dinas. Jadi untuk berkembangnya channel ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan bagikan kepada teman-teman Anda yang belum mengetahui itu apakah sekolah kedinasan maupun sekolah ikatan dinas. Saya Yudhistira Prasetyo dari channel Yudhistira Prasetyo, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.